Namaku Reksa, mungkin di mata orang-orang, aku cuma remaja biasa yang suka nongkrong di pinggir pasar, pakai jaket hitam lusuh. Duduk di kursi kayu yang sudah keropos, sambil seduh kopi dari termos tue yang udah tak bisa menutup rapat. Tapi di balik semua itu, aku punya dunia kecilku sendiri. Dunia yang kami bangun beramai-ramai, kami menyebut diri kami Serigala Kota. Kami berlima. Aku, tak masih cerewet tapi jago menghibur orang. Raka, yang diam tapi kalau udah buka suara, pasti bikin semua orang mikir. Bayu, si tukang gambar mural yang suka nyoret dinding kampung. Dan Ilham, bocah paling kecil, tapi keberaniannya kayak singa. Kami tumbuh bareng di lorong-lorong sempit belakang pasar. Anak-anak yang dibesarkan tanpa orang tua, tanpa warisan, tanpa nasihat yang bijak. Tapi anehnya, kami gak pernah merasa sendirian. Karena kami punya satu sama lain. Kami bukan geng yang suka bikin rusuh. Gak ada yang kami kerjakan selain bantuin warga, jaga keamanan lapak-lapak malam, dan sesekali ikut bersihin selokan kalau banjir datang lebih awal. Lapak kopi kecil kami jadi markas, tiangnya dari sisa bambu bekas, atapnya dari terpal biru, yang kami ambil dari sampah proyek. Tapi buat kami, itu istana. Di sanalah kami ketawa, mimpi, nangis, bahkan marah. Semua cerita berawal dari situ. Aku masih ingat malam pertama kali kami buka lapak. Hujan gerimis turun, dan tak ada satupun pembeli. Tapi kami duduk ramai, main gitar dari senar tija, dan nyanyi lagu yang kami karang sendiri. Kami cuma bayangan, tapi tak akan hilang. Di balik hiruk pikuk kota, serigala kecil tetap bertahan. Kami tahu dunia luar melihat kami dengan pandangan miring, anak jalanan, geng pengangguran. Tapi kami tidak pernah peduli, karena kami tahu, kami bukan geng. Kami keluarga. Malam itu, saat aku melihat wajah teman-temanku tertawa, basar, karena hujan tapi hangat, karena persahabatan. Aku mengangkat cangkir kalangku tinggi-tinggi. Selamat datang di rumah para serigala yang tak pernah tidur. Kataku, mereka bersorak di uta tertawa dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa utuh. Tapi aku belum tahu di balik tawa. Malam itu, angin gelap sedang mengintip dari kejauhan. Dan tak lama lagi, tawa itu akan berubah menjadi ujian yang tak pernah kami duga. Tapi malam itu, kami belum tahu apa-apa. Kami masih tertawa, masih menyeduh kopi murahan yang aromanya kalah jauh dari warung sebelah. Tapi kami punya sesuatu yang tidak bisa dibeli dari kedai manapun, kebersamaan yang tulus. Keesokan paginya, lapak kami kedatangan pembeli pertama, seorang bapak tua dengan tangan gemetar, membawa keranjang berisi sapu lidi dan sayur yang sudah hampir lahir. Aku sambut dia dengan senyuman, padahal hatiku deg-degan. Ini pelanggan pertama. Modal kami cuma cukup untuk bertahan seminggu. Kalau kopi ini nggak enak, bisa-bisa kami tutup sebelum sempat dikenal. Manisnya jangan banyak, ya, nak, gula darah saya naik, katanya pelan. Aku angguk, langsung menyeduh dengan hati-hati. Tama menyodorkan kursil. Bayu bahkan buru-buru menyapu alas kaki si bapak, dan ketika bapak itu meneguk kopi kami, dia diam sebentar. Lalu tersenyum. Ini rasanya kayak kopi zaman dulu, kayak rasa, tapi ringan di hati. Aku dan yang lain saling pandang, senyuman kami mekar, seperti bunga pagi. Bukan karena rasa kopinya, tapi karena kami tahu, ini awal dari sesuatu. Sejak hari itu, satu persatu orang mulai datang. Ada yang cuma duduk, ada yang curhat, bahkan ada yang nyumbang roti pisang sisa dagangan. Kami tidak sekadar jadi tukang kopi. Kami jadi penjaga cerita, pendengar luka, penerjemah rindu. Orang-orang bilang, kami geng. Biarlah, tapi di bawah lapak itu, kami sedang menyusun mimpi besar. Kami ingin lapak ini jadi lebih dari sekadar tempat ngopi. Kami ingin buat panggung kecil untuk anak-anak kampung baca puisi. Kami ingin buat dinding belakang jadi mural harapan warga. Kami ingin bikin tempat ini jadi tempat paling damai di tengah dunia yang keras. Aku tahu impian kami tinggi, terlalu tinggi. Mungkin untuk anak-anak jalanan seperti kami. Tapi bukankah semua hal besar di dunia ini dimulai dari tempat kecil yang diremehkan? Suatu malam, setelah membersihkan lapang, aku duduk sendirian. Langit penuh bintang, lampu jalanan berkedip seperti ikut berbisik. Tiba-tiba Raka duduk di sampingku. Dia diam, seperti biasa, lalu pelan-pelan dia berkata, Rex, kalau suatu hari tempat ini dihancurkan orang, kamu bakal tetap bertahan? Aku menoleh, memandang matanya yang sayu. Aku bukan bertahan, Rak, aku akan bangkit. Dan bangkit lagi.
Sampai tak ada yang berani meremehkan kita. Mengangguk pelan, dan sejak malam itu, aku tahu, kami tidak sekadar sedang membangun lapak, kami sedang membangun warisan, tapi semakin tinggi mimpi kami. Semakin banyak mata yang mulai mengamati dari balik bayangan, dan di antara mereka, ada yang tidak suka melihat kami tumbuh. Aku mulai merasakannya malam itu juga, bukan dari kata-kata kasar atau ancaman terang-terangan, tapi dari tatapan panjang penuh curiga dari penjaga toko lama yang dulu tak pernah menoleh ke arah kami. Bisikan-bisikan lirih yang muncul setiap kali aku lewat sambil bawa termos, tapi kami memilih diam, karena kami pikir, kalau kita tidak mengganggu siapa-siapa, siapa pula yang akan mengganggu kita. Ternyata, kami salah. Hari itu, hujan turun sejak siang, pasar becek, langit kelabu, dan sebagian besar orang memilih pulang lebih cepat. Tama dan Bayu berteduh di bawah terpal. Ilham sibuk mengeringkan bangku kayu yang basah dengan lap lusuh neraka, menggambar sesuatu di buku kecilnya, entah mimpi atau keresahan. Aku berdiri di depan lapak, memandang jalanan yang nyaris sepi, air yang turun tak henti, dan angin yang membawa bau tanah dan nasib yang belum tentu. Lalu dari kejauhan, aku melihat sosok lelaki tinggi berbaju hitam berdiri di ujung jalan. Diam. Mana TAP lurus ke arah kami. Dia tak melakukan apa-apa, tak bicara, tapi entah kenapa, bulu kuduku berdiri. Rex, kamu lihat itu? Tanya Tama lirih. Aku mengangguk pelan. Tapi sebelum aku sempat bergerak, pria itu berbalik dan menghilang ke lorong sempit. Kami saling pandang, tak ada yang bicara, tapi diam kami bukan ketakutan. Diam kami adalah tanda tanya besar yang belum ada jawabannya. Dan saat hujan semakin deras, tiba-tiba tenda kami roboh, karena tali yang mengikatnya seperti dipotong dari belakang. Air mengalir masuk, kopi tumpah, semua basah. Mimpi kami seperti direndam hujan, sampai nyaris hilang bentuknya. Aku ingin marah, tapi aku hanya bisa duduk di lantai yang dingin, menatap termos penyut yang kini tak bisa digunakan, tapi tahu apa yang terjadi. Tama malah tertawa, tawa kecil, lalu makin keras. Bayu ikut tertawa. Ilham memukul-mukul ember, membuat irama aneh. Dan Raka, dia melempar buku gambarnya ke udara, lalu tertawa pelan. Aku pun ikut tertawa, entah kenapa, mungkin karena kami lelah, mungkin karena kami kesal. Tapi yang pasti, kami tidak mau kehilangan satu-satunya hal yang kami punya, kebahagiaan yang kami ciptakan sendiri. Kalau semua ini harus dibangun dari awal lagi, ya kita bangun lagi, kata Ilham. Suaranya menantang badai. Aku bangkit, lalu berdiri di tengah hujan. Kubuka jaketku, kubiarkan air membasahi semuanya, dan aku berseru, selama kita masih punya hati yang sama, tenda boleh roboh, kopi boleh tumpah, tapi serigala kota tidak akan pernah hilang. Suara kami mengalun di tengah hujan, dan aku percaya, langit pun ikut mendengarkan. Tapi malam itu belum selesai, karena saat kami bersihkan puing tenda, aku menemukan sebuah amplop lusuh terjepit di bawah galon air. Isinya cuma satu kalimat, kalian sudah terlalu berisik, diam, atau tenggelam. Tanganku gemetar memegang kertas itu. Hujan masih turun, tapi rasanya tubuhku lebih dingin dari genangan air di bawah kaki. Kata-kata itu bukan sekadar ancaman, itu kode dari dunia lama yang seharusnya sudah terkubur bersama masa lalu kami. Berdiri di sampingku, dia membaca isi amplop itu pelan-pelan, lalu menatapku tajam. Kamu tahu ini dari siapa kan? Aku diam, tak menjawab. Tapi hatiku mengiyakan. Raga Ardiansyah. Nama itu dulu hanya jadi cerita bisik-bisik di lorong pasar Komat. Dia pernah jadi bayangan yang menghantui seluruh kawasan ini. Bukan karena kekuatan fisiknya, tapi karena kepintarannya menundukkan orang. Dengan rasa takut, dan 10 tahun lalu sebelum kami tumbuh jadi seperti sekarang dia menghilang. Kata orang, dia istirahat, tapi orang sepertinya tak pernah benar-benar pergi. Dan kini, setelah kami mulai dikenal, setelah lapak kami jadi titik temu orang-orang baik, dia kembali. Reksa, kata Raka pelan, kalau ini memang dari Raga, kita harus siap. Dia bukan cuma mau menggertak. Aku menatap wajah-wajah sahabatku, semuanya tegang. Bahkan Bayu, yang biasanya santai pun, tak bisa menyembunyikan cemasnya. Kami tahu apa arti surat itu. Kami telah menginjak tanah yang menurut mereka bukan milik kami. Lapak kecil kami, yang dibangun dari impian sederhana, dianggap terlalu mencolok. Malam itu, kami pulang lebih awal, tak ada canda, tak ada tawa.
Hanya diam panjang dan langkah yang berat. Tapi, saat melewati warung dekat gang, seorang pria tua memanggilku, "Reksa, kamu hati-hati, ya Praga sudah kembali, dan dia nggak suka lihat kalian makin dekat sama warga." Aku menoleh, matanya penuh kekhawatiran, dan di balik nada suaranya, aku bisa dengar ketakutan lama yang mulai bangkit kembali. "Kamu tahu, dulu Raga bisa buat satu kampung pindah hanya karena tak mau dia buka lapak di situ." Aku hanya mengangguk, lalu berjalan pelan menuju rumah kecil tempat kami biasa tidur berdesakan. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku duduk di lantai, memandangi foto lama kami berlima tertawa, bersandar di tembok yang penuh coretan impian. Aku ingat janji kami. Bukan geng yang ditakuti, kita keluarga yang dihormati, dan sekarang, ada seseorang yang ingin menghancurkan itu semua. Besoknya, saat kami kembali ke lapak, kami mendapati satu hal yang membuat jantungku berhenti sejenak. Semua bangku hilang, terpal robek, dinding dicoret dengan satu kata besar, "Pergi." Aku menghela napas dalam, lalu aku berdiri di tengah puing, menatap langit yang kali ini cerah, tapi terasa mencekam. "Kalau ini caramu menyapa, Raga," kataku lirik, "maka biarkan aku balas dengan cara kami. Kami tidak akan pergi, kami akan berdiri." Kalimat itu terdengar lantang dari mulutku, tapi dalam hati, aku mulai goyah, bukan karena takut pada Raga, tapi karena sesuatu yang lebih menakutkan dari musuh, keraguan dalam keluarga sendiri. Sejak bangku kami dicuri dan lapak dicoret, suasana berubah. Kami masih datang setiap hari, tapi tak lagi bersama. Tak ada lagi gitar Tama, tak ada lagi gambar Bayu. Ilham bahkan sering datang terlambat dan pulang cepat, dan Raka, dia mulai sering bicara sendiri di pojok lapak, menatap layar ponselnya lama-lama. Sekali waktu, aku dengar dia bilang, "Mungkin udah saatnya kita cari jalan lain." Aku pura-pura tak dengar, tapi hati kecilku mencatat setiap kata itu seperti ukiran di batu. Hari itu, kami coba bersihkan sisa koretan di dinding lapak. Bayu menggosok dengan keras, wajahnya merah, napasnya berat. "Buat apa sih kita terusin ini? Orang-orang mulai takut mampir ke sini, Reksa." Aku menatapnya. "Kalau kita berhenti sekarang, berarti mereka menang, tapi kalau kita terusin, bisa jadi kita yang kalah." Tak ada yang menjawab, dan di tengah diam itu, Tama meletakkan sapu, lalu berkata pelan, "Rex, aku ngerti kamu pengen tetap jaga tempat ini, tapi kamu harus sadar. Kita cuma anak-anak, kita bukan pahlawan. Dunia nyata nggak bisa dilawan cuma pakai niat baik." Aku ingin menyangkal, tapi kalimat itu menusuk lebih dalam daripada ancaman. Siapapun malamnya, aku duduk sendiri di atap rumah, menatap langit Jakarta yang penuh cahaya palsu. Tangan ini ingin mengepal, ingin marah. Tapi kepada siapa? Pada Raga? Pada teman-temanku? Atau pada diriku sendiri yang terlalu percaya pada mimpi? Tiba-tiba ponselku berbunyi. Pesan dari nomor tak dikenal. "Kalau kamu benar pemimpin, buktikan. Jangan pertahankan yang tak bisa diselamatkan. Gengmu sudah retak, satu saja yang kami tarik, sisanya akan tumbang." Tanganku gemetar, kepalaku panas. Keesokan paginya, aku datang lebih awal, dan lapak kami kosong. Tak ada satupun dari mereka datang. Kursi-kursi sudah aku susun, termos sudah kusiapkan. Bahkan kertas menu kecil aku tulis ulang, agar tampak baru. Tapi yang datang hanya angin, dan ingatan-ingatan akan tawa kami yang makin terdengar seperti mimpi jauh. Hari itu, untuk pertama kalinya, aku merasa sendiri di antara keramaian. Apa benar aku satu-satunya yang masih percaya kita bisa bertahan? Gumamku lirih. Tapi saat aku akan tutup lapak, satu suara memanggil dari kejauhan, "Bang Reksa." Aku menoleh. Seorang anak kecil berdiri sambil membawa payung kebesaran. "Boleh numpang duduk, Bang?" Aku kangen denger abang cerita. Aku menahan napas, lalu kutarik kursi yang paling bersih, dan berkata, "Tentu, duduk sini. Akhir ini, aku mau cerita soal serigala yang tak akan pernah lari, meski kawanan lain mulai pergi." Anak kecil itu tersenyum lebar, lalu duduk. Hanya kami berdua di lapak yang nyaris runtuh itu. Tapi entah kenapa, kehadirannya membuat tempat itu terasa hidup kembali. Aku mulai bercerita, bukan tentang masa lalu yang indah, tapi tentang luka, tentang sahabat yang menjauh, tentang mimpi yang terasa menipis, dan tentang keyakinan yang tersisa sebesar biji kopi terakhir di dalam toples kosong. Ketika anak itu pulang,
Dia sempat menoleh dan berkata, "Kalau abang punya cerita baru besok, aku pasti datang lagi." Dan seketika, aku sadar, aku tidak boleh berhenti. Bukan hanya demi teman-temanku, bukan demi harga diri, tapi demi anak-anak seperti dia yang masih percaya pada kebaikan di dunia yang makin gaduh. Hari itu, aku ambil spidol dan menulis besar-besar di dinding lapak, "Kita bukan penguasa jalan, kita penjaga harapan." Setiap huruf terasa seperti janji yang tak boleh kulanggar. Aku tahu, bertahan tanpa jadi kejam adalah jalan yang paling sulit, tapi aku juga tahu itu satu-satunya jalan yang bisa kulalui tanpa kehilangan diriku sendiri. Keesokan harinya, aku kembali ke lapak, sendiri, tapi kali ini aku tak datang sebagai orang yang menunggu. Aku datang sebagai orang yang memulai. Aku bersihkan sisa koretan di dinding, kupaku papan kayu yang retak, kusapu halaman kecil di sekitar kami, lalu aku pasang papan kecil bertuliskan, "Kelas cerita setiap Jumat sore, gratis." Aku tahu itu terdengar konyol, tapi kupikir, kalau dunia sedang butuh peluru, aku ingin jadi satu-satunya yang membagikan kata-kata, dan benar saja. Jumat sore itu, 3 anak kecil datang, mereka duduk bersila, membawa buku tulis dan rasa ingin tahu. Mataku berkaca-kaca, bukan karena jumlah mereka, tapi karena keberanian mereka datang ke tempat yang diancam hilang. Di sela sesi itu, seorang ibu lewat dan memberi 2 bungkus roti tawar untuk anak-anak yang mau belajar. Jangan sampai mereka kehilangan tempat seperti ini. Aku menunduk, hatiku mencair. Satu demi satu, kebaikan kecil mulai datang kembali, tapi tidak semua berjalan manis. 3 hari kemudian, aku mendapat kabar dari Raka melalui pesan singkat. "Maaf Rex, aku gabung dengan tim logistiknya Raga. Aku butuh pemasukan tetap, tapi aku harap kamu tetap jaga mimpi itu. Aku nggak kuat kayak kamu." Aku baca pesan itu berulang kali, lalu kusimpan ponselku tanpa membalas. Air mataku jatuh, tapi aku tidak marah. Karena kali ini aku paham, memilih bertahan bukan tentang menang atas orang lain, tapi menang atas diri sendiri. Malam itu aku berdiri di depan lapak. Hujan kembali turun, tapi kali ini aku tersenyum. Kalau dunia menawarkan kekuasaan lewat jalan pintas, maka biarkan aku memilih jalan panjang penuh kerikil. Asal aku bisa sampai tanpa kehilangan siapa diriku. Aku genggam termos usang itu seperti memeluk masa depan, karena kini aku sudah punya tujuan, menjaga tempat ini tetap hidup, tanpa kehilangan hati. Tapi siapa sangka, saat tujuan itu mulai tumbuh tegak, akar-akar yang menopangnya justru mulai tercerabut satu persatu. Pagi itu, aku datang seperti biasa, tenda kupasang, kopi kuseduh, buku cerita kubuka. 3 anak yang biasa datang tak muncul hari itu, katanya. Orang tuanya khawatir, ada desas-desus bahwa lapak kami tidak aman. Aku tak menyalahkan siapa-siapa, aku hanya menunduk dan menyapu daun-daun yang gugur di sekitar meja. Tak lama, Bayu datang, tapi tanpa senyum. Tangannya membawa gulungan kertas, ia memberikannya padaku tanpa banyak kata. "Rex, aku dapat tawaran buat jadi ilustrator mural di proyek Raga." Aku terdiam. "Bayu, itu artinya kamu akan..." "Ya," potongnya. "Cepat, aku akan kerja buat mereka, tapi bukan buat ikut jalan mereka. Aku cuma mau bertahan, Rex, nggak semua orang kuat kayak kamu." Bayu menunduk. Aku bisa lihat ada pertempuran dalam dirinya, antara cinta pada lapak kami dan realita keras yang menuntutnya memilih. Aku nggak marah, Bay, tapi aku sedih, karena pelan-pelan rumah ini kehilangan penghuninya. Bayu menahan napas, lalu berjalan pergi. Kertas yang dia bawa tertinggal di mejaku. Saat kubuka, isinya adalah sketsa wajah kami berlima tertawa di bawah tenda pertama kami. Di sudut bawahnya tertulis kecil, "Maaf, aku ingin tetap di sini, tapi hidup kadang menarik kita ke tempat lain." Aku pegang sketsa itu seperti sedang memegang kenangan yang nyaris retak. Hari berganti, ilham tak pernah datang lagi. Tama? Tidak ada kabar. Raka, seperti yang dia bilang, sudah sibuk mengurus logistik kelompok Raga, dan aku masih di sini, duduk sendiri, terkadang hanya ditemani suara angin dan tumpukan gelas kertas kosong. Ada hari-hari di mana aku ingin menyerah, ingin menutup lapak, ingin bilang pada langit, "Sudah, cukup, aku juga manusia biasa." Tapi setiap kali aku hampir menurunkan tirai tanda itu, aku selalu ingat kalimat ini, "Kalau aku pergi, siapa yang akan menjaga nama baik kami?" Suatu malam, aku duduk sendiri
ditemani termos yang tinggal separuh isinya. Lampu jalan mulai redup, pasar sudah sepi. Tiba-tiba, sebuah bayangan datang mendekat. Langkahnya pelan, tapi pasti. Dia berdiri di hadapanku, berjaket hitam, wajahnya sebagian tertutup topeng. Lalu dia bicara, "Bang Reksa, saya dulu cuma penonton, tapi sekarang saya mau bantu jaga lapak ini. Kalau abang izinkan." Aku kaget. Dia bukan sahabat lamaku, bukan bagian dari serigala kota, tapi sorot matanya mirip dengan yang dulu kulihat di mata Taman, Raka, Bayu dan Ilham saat pertama kali kami memulai. Aku tersenyum. "Duduklah. Lapak ini bukan milik siapa-siapa, tapi cerita kita. Bisa milik siapa saja." Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah lama, aku tidak merasa sendiri lagi. Pemuda itu duduk. Ia tak banyak bicara, tapi tatapannya mengatakan banyak hal tentang luka yang dalam, tentang harapan yang retak, dan tentang satu hal yang masih tersisa, keinginan untuk memperbaiki. Namanya Deno. Ia mantan tukang parkir yang dulu sering duduk diam tak jauh dari lapak kami, tapi tak pernah benar-benar kami ajak bicara. Hari ini, dia datang membawa niat, dan bagi orang sepertiku, niat adalah hal paling berharga yang masih bisa dipertahankan hari-hari berikutnya. Kami berdua menjaga lapak kecil itu. Deno tidak pintar bercerita, tapi ia pendengar yang baik. Ia tak banyak tahu soal masa lalu kami, tapi ia peduli dengan masa depan yang bisa kami bangun ulang. Sayangnya, tak semua orang melihat keberadaan kami sebagai sesuatu yang patut dipertahankan. 3 hari setelah Deno bergabung, papan kecil di lapak kami dicabut paksa, tenda kami diberi cat merah. "Kosongkan area ini," surat pemberitahuan resmi dari pemilik lahan menyusul. Sore harinya, aku membacanya pelan, sambil duduk di lantai lapak. Lahan ini akan digunakan sebagai proyek parkir kendaraan logistik. Batas waktu pengosongan 2 hari. Tanganku gemetar. Lapak ini bukan sekadar tempat berteduh. Ini rumah terakhir dari nama yang pernah kami banggakan serigala kota. Deno menatapku. "Bang, kita harus apa?" Aku menatap langit yang mulai kelabut. "Deno, aku nggak punya siapa-siapa lagi, yang tersisa cuma tempat ini. Dan satu janji, bahwa nama kami tak akan mati." Malam itu, aku duduk sendirian di bawah tenda yang sudah miring. Deno pulang lebih awal. Hujan turun pelan. Lalu, tanpa sengaja, aku menemukan kembali sesuatu yang sudah lama hilang. Buku sketsa milik Bayu. Di halaman terakhir, ada satu kalimat. Tulisan tangan Bayu yang tak pernah aku lihat sebelumnya. "Kalau suatu hari tempat ini hilang, pastikan cerita kita tetap hidup di hati orang-orang." Aku membaca kalimat itu berulang-ulang, dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama aku merasa takut. Bukan takut kehilangan lapak, tapi takut kehilangan alasan kenapa aku bertahan selama ini. Aku paham, ini bukan tentang mempertahankan lapak dari alat berat ini, tentang memilih satu jalan terakhir. Apakah aku akan melawan sampai habis? Atau melepaskan, tapi meninggalkan warisan yang tak bisa diruntuhkan? Keesokan harinya, aku berdiri di depan lapak, tangan gemetar, nafas berat, surat pengosongan terjepit di tanganku, dan di kejauhan suara kendaraan proyek mulai terdengar. Di titik ini, hanya ada satu pilihan terakhir yang paling sulit untuk diambil, dan aku harus memilih. Sekarang juga, bertahan di atas tanah yang akan digusur, atau menjaga cerita kami tetap hidup dengan cara yang berbeda. Aku berdiri di depan tenda yang kini hampir roboh. Satu sisi talinya lepas, papan nama kami tergeletak miring, dan bekas cat merah masih belum sempat terhapus. Deno berdiri di sebelahku, diam, di seberang jalan. Sebuah truk proyek parkir. 2 orang turun membawa alat ukur dan clipboard. Suara dalam kepalaku pecah jadi 2. Satu bilang, "Kamu harus bertahan, ini rumah terakhir kita." Yang lain berbisik pelan, "Jangan korbankan kenangan demi ego." Kadang, yang kuat bukan yang tetap tinggal, tapi yang tahu kapan harus pergi. Tanganku mengepal. Aku menatap lapak untuk terakhir kalinya. Setiap sisi tenda ini menyimpan cerita. Di pojok kiri kami pernah tertawa ramai saat hujan deras. Di bawah meja, Bayu pernah menuliskan puisi diam-diam di kursi plastik yang sudah retak. Tama pernah menangis saat kehilangan ibunya. Lalu aku sadar, tempat ini bukan satu-satunya warisan kami. Yang sebenarnya hidup adalah cerita di balik tempat ini. Cerita yang sudah singgah di hati banyak orang, bahkan orang-orang yang tak pernah kami kenal. Aku mengangguk pelan. "Deno, bantu aku lipat tenda ini." Ia menatapku terkejut. "Kita nyerah?"
Aku tersenyum, bukan senyum menang, bukan juga senyum kalah, tapi senyum orang yang akhirnya mengerti bahwa kekuatan bukan soal berdiri paling lama, tapi soal tahu kapan waktunya meninggalkan dengan kepala tegak. Kita nggak nyerah, dan kita pindah. Biar cerita ini bisa jalan terus. Malam itu, kami kemasi semuanya kursi lipat, termos, papan cerita, bahkan lampion kertas kecil yang pernah diberikan oleh anak-anak. Sebelum pergi, aku sempat menulis sesuatu di papan nama kayu yang nyaris hancur. Dengan spidol hitam, aku tulis, serigala kota pernah hidup di sini, dan cerita kami akan terus berjalan. Dimanapun kami berdiri nanti, besok paginya, saat kendaraan proyek datang, tenda kami sudah tak ada, tapi di bekas tanah kosong itu, berdiri sebuah papan kecil satu-satunya peninggalan kami. Jika kau pernah duduk di sini, kau adalah bagian dari cerita kami. Minggu berikutnya, aku dan Dino mulai membuka lapak kecil di pinggiran taman kota. Tempatnya lebih sempit, lebih sederhana, tapi di sana, orang-orang datang bukan karena kopi atau cerita kami, tapi karena rasa kehilangan akan tempat yang pernah memberi makna. Dan saat aku menceritakan kisah serigala kota dari awal, satu persatu orang datang lagi, bukan untuk mendirikan geng, bukan untuk membalas masa lalu, tapi untuk menjaga cerita kami tetap hidup. Itulah alasan kami berdiri kembali. Meski hanya dengan bangku plastik bekas dan satu termos teh hangat, kami tidak punya tenda Megan, tidak ada bendera serigala kota, dan tidak ada nama besar yang dulu membuat orang segan, tapi di taman kecil ini, kami punya satu hal yang dulu sempat hilang, harapan. Dino menyusun kotak-kotak kecil yang kami bawa dari lapak lama. Aku menulis ulang papan cerita. Kali ini lebih sederhana, lebih jujur. Di atasnya kutulis, cerita rakyat jalanan, disajikan oleh mereka yang masih percaya bahwa kebaikan bisa lahir dari bekas luka. Orang pertama yang mampir adalah seorang ibu yang membawa dua anak kecil. Ia bertanya, kalian yang dulu di ujung pertigaan itu, ya? Aku hanya mengangguk. Anak-anaknya duduk sambil membuka buku cerita dari rak yang kami pinjam dari POS Rondel Shore itu. Aku membaca puisi karangan Bayu untuk mereka, dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku merasa hidup. Tapi perjuangan belum selesai. Taman itu bukan tempat yang mudah. Tidak ada listrik, tidak ada izin resmi, dan sebagian orang menganggap kami cuma gelandangan yang berpindah tempat. Malam pertama, kami diguyur hujan. Dino menggigil barang-barang kami basah. Tapi saat aku menatap wajahnya, ia masih tersenyum. Gak apa-apa, Bang. Selama masih ada cerita, kita masih bisa bangun lagi. Hari demi hari, kami mulai menarik perhatian, bukan karena tampang, bukan karena cerita masa lalu, tapi karena konsistensi. Kami selalu buka setiap sore, selalu menyapa orang yang lewat, dan tak pernah menolak siapapun yang ingin duduk. Suatu sore, aku melihat seorang pemuda memotret papan cerita kami diam-diam. Ia mendekat, lalu berkata pelan, saya dulu anak jalanan, Bang. Geng kalian dulu pernah ngasih saya makan saat nggak ada siapa-siapa yang peduli. Aku tercekat, bukan karena kaget, tapi karena sadar. Kebaikan kecil di masa lalu, kadang kembali dalam bentuk yang tak pernah kita duga. Seminggu kemudian, unggahan tentang kami viral, judulnya, dulu geng jalanan, kini jadi penjaga cerita di taman kota. Sejak itu, semakin banyak orang datang. Ada yang membawa buku, makanan, bahkan donasi untuk memperbaiki bangku kami. Dan saat sore tiba, saat langit mulai oranye dan angin meniup daun-daun pelan, aku duduk di bawah pohon dan menatap ke sekeliling. Anak-anak tertawa. Dino membaca cerita dengan suara lantang. Orang-orang tersenyum, dan dalam hati, aku tahu satu hal. Kami memang bukan geng seperti dulu, tapi kami tetap serigala kota. Hanya saja kini, kami menggonggong bukan dengan suara keras, tapi dengan cerita yang mengubah hidup banyak orang. Aku tak pernah menyangka, hari-hari kami bercerita di taman bisa menggerakkan begitu banyak hati. Awalnya hanya anak-anak kecil dan beberapa orang tua. Lalu pelan-pelan datang para pelajar, guru, jurnalis, dan kini surat undangan dari balai kota. Aku menatap kertas itu lama, membacanya berkali-kali. Tertulis jelas, kami mengundang Saudara Reksa dan Saudara Dino sebagai pembicara dalam forum komunitas kota, untuk membagikan kisah dan nilai kebaikan yang telah dibangun di tengah masyarakat. Dino bengong, Bang. Ini beneran? Aku hanya mengangguk. Dalam dada, ada rasa campur aduk, takut, gugup, senang, tapi juga canggung. Dulu aku dikenal sebagai bayangan dari lorong kota,
Sekarang mereka memintaku bicara di depan pejabat. Hari itu, aku berdiri di podium sederhana, berhadapan dengan orang-orang bersetelan rapi, tanganku gemetar saat memegang mikrofon. Tapi begitu aku memulai cerita tentang lapak kecil kami, tentang anak-anak jalanan yang dulu tak punya tempat aman, tentang serigala kota yang kini memilih menjadi penjaga ruang nyaman bagi siapapun yang datang, semua jadi tenang. Aku tak bicara sebagai mantan preman, aku bicara sebagai manusia yang tak ingin siapapun merasa sendirian seperti dulu aku pernah rasakan, dan saat aku menutup dengan kalimat, kami mungkin dulunya serigala yang ditakuti, tapi kini kami memilih jadi serigala yang menjaga gerbang, agar tak ada lagi anak kecil yang tumbuh dengan rasa takut dan tanpa harapan. Sisi ruangan hening, lalu disusul tepuk tangan. Tepuk tangan itu bukan untuk kejayaan masa lalu, tapi untuk keberanian mengubah arah. 3 hari setelah itu, taman kami resmi didaftarkan sebagai zona cerita publik kota. Kami diberi izin penuh, bantuan fasilitas, bahkan panggung kecil untuk membacakan puisi dan dongeng Tama. Adik Bayu yang dulu hanya duduk di pinggir jalan, kini mengajar anak-anak membuat cerita sendiri. Seorang mantan wartawan yang pernah mampir menyumbangkan laptop bekas agar kami bisa membuat arsip digital. Satu sore, Dino duduk di sampingku, menatap langit ban. Jadi ini rasanya ya, diakui bukan karena takut, tapi karena dipercaya. Aku tertawa kecil, rasanya jauh lebih berat, tapi juga lebih indah. Namun di tengah semua kebahagiaan itu, aku tahu cerita kami belum berakhir, karena nama serigala kota masih menyimpan jejak masa lalu yang belum sepenuhnya berdamai, dan malam itu, di antara angin yang membawa daun gugur, aku menerima satu pesan dari orang yang tak pernah kukira akan menghubungiku lagi. Reksa, kalau kau memang sudah berubah, buktikan bahwa nama kita bukan hanya sejarah, tapi masa depan. Pengirimnya, Kirana, satu-satunya orang yang dulu aku kecewakan paling dalam, dan kini menantangku untuk kembali ke asal semuanya dimulai. Kalau kau memang sudah berubah, buktikan bahwa nama kita bukan hanya sejarah, tapi masa depan. Kirana adalah luka yang tak pernah kering dan harapan yang tak pernah mati dulu. Aku memilih jalan yang membuatnya pergi tanpa menoleh, bukan karena ia lemah, tapi karena aku terlalu takut mengakui siapa diriku saat itu. Dan kini, ia memintaku membuktikan sesuatu yang selama ini tak pernah kumiliki, keberanian untuk berubah. Bukan hanya demi diriku, tapi demi orang lain. Aku menemuinya di tempat yang dulu kami sebut atap mimpi, bangunan tua setengah roboh. Di tengah kota, di mana kami dulu duduk diam, menatap bintang dan berjanji bahwa hidup tak akan memisahkan kami. Ia masih sama. Matanya tajam, tapi penuh simpati, rambutnya diikat sederhana, dan ia mengenakan jaket denim yang dulu sering kupinjam diam-diam. Aku berdiri kaku, ia menatapku dalam. Kau masih suka menghindar dengan diam? Katanya pelan. Aku menggeleng. Sekarang, aku lebih memilih mendengar. Kirana, kami duduk berseberangan di tangga berdebu. Ia bicara tentang mimpinya yang sempat terhenti karena ketakutannya padaku, tentang bagaimana ia menyaksikan perubahan kami dari jauh, tentang anak-anak kecil yang menyebut nama serigala kota. Bukan sebagai geng, tapi sebagai penjaga cerita. Itu hebat, Reksa, katanya, tapi perubahan sejati bukan tentang apa yang orang lihat, tapi tentang apa yang berani kau tinggalkan. Aku terdiam lama, lalu aku menjawab dengan suara serak. Aku tinggalkan semua yang dulu kupeluk, hanya untuk membuktikan satu hal. Ia menatapku, menunggu. Bahwa aku bisa jadi orang yang pantas berdiri di sampingmu, bukan di bayang-bayangmu. Malam itu, kami berbicara lebih banyak daripada seluruh tahun yang hilang, dan saat fajar menyingsing di balik reruntuhan, ia berdiri dan berkata, buktikan pada mereka, Reksa, tapi kali ini, bukan dengan cerita, tapi dengan tindakan, bangun ruang yang bisa bertahan tanpamu. Esoknya, aku mengumpulkan anak-anak dan teman-teman di taman. Aku umumkan bahwa kami akan membuka rumah cerita jalanan, tempat tetap yang tak hanya menjadi panggung dongeng, tapi juga ruang belajar, tempat aman, dan wadah bagi siapapun yang ingin menciptakan kebaikan. Dino menatapku tak percaya. Bang, ini serius? Aku tersenyum. Ini lebih dari sekadar serius, no, ini warisan. Dan saat aku mulai menulis nama serigala kota di atas papan bangunan kecil yang kami sewa dengan bantuan komunitas dan para donatur,
Aku sadar satu hal, dulu aku ingin dikenang, sekarang aku ingin diteruskan. Papan itu kini berdiri tegak, meski masih sederhana, huruf-huruf kayu bertuliskan Rumah Cerita Jalanan Serigala Kota terpajang di atas pintu yang kami cat bersama. Anak-anak, warna-warni, ceria, penuh koretan tangan kecil. Tempat itu bukan sekadar bangunan, ia adalah simbol dari luka yang diubah menjadi pelukan. Dulu kami tumbuh tanpa ruang aman. Kini kami menciptakan ruang itu bukan untuk kami, tapi untuk mereka yang datang setelah kami. Tamang, anak yang dulu hanya menghindari keributan di emperan toko, kini menjadi koordinator kelas dongan. Bayu, yang dulunya tak percaya ada masa depan, kini melatih adik-adiknya menulis puisi, dan bahkan Sirer, anak kecil yang dulu kehilangan arah karena orang tuanya bermasalah, sekarang memimpin program Satu Cerita Satu Harapan yang ia buat sendiri. Aku dan Dino tak lagi berada di tengah panggung. Kami berdiri di pinggir, menonton mereka tumbuh dan lucunya. Kami bahagia justru ketika mereka mulai tak terlalu butuh kami lagi. Suatu siang, saat taman ramai oleh kegiatan komunitas dan tawa anak-anak memenuhi udara, Kirana datang diam-diam, membawa 2 pot bunga kecil. Ia meletakkannya di sisi tangga Rumah Cerita, lalu menoleh padaku, yang satu untuk mengenang yang sudah pergi, katanya, menunjuk pot berisi mawar merah muda, dan yang satu lagi untuk menumbuhkan mereka yang akan datang. Ia tersenyum, menunjuk pot kedua berisi bunga matahari mungil. Aku tercekat, yang sudah pergi. Maksudmu siapa? Kirana menatapku lembut. Kita semua pernah kehilangan seseorang di jalan ini, tapi kalau kita bisa menumbuhkan harapan dari kehilangan, itu artinya mereka tak pernah benar-benar pergi. Malam harinya, kami mengadakan acara kecil, Cerita Terakhir Serigala Kota. Aku berdiri di tengah lingkaran anak-anak dan warga sekitar, lalu membacakan sebuah kisah tentang seekor serigala terakhir yang tak ingin lagi menakut-nakuti, tapi ingin melindungi, tentang kota yang dulu membungkam, tapi kini mulai mendengarkan, dan tentang keluarga yang tak lahir dari darah, tapi dari keberanian untuk berubah. Saat aku menutup cerita itu, Deno berdiri dan mengangkat satu lilin kecil untuk yang telah pergi dan untuk yang akan meneruskan. Kita bukan legenda, kita nyata. Satu persatu, anak-anak ikut mengangkat lilin, dan malam itu, cahaya mereka menari-nari di mata Kirana dan di dadaku, yang dulu penuh marah, kini hanya berisi satu hal, rasa syukur. Tapi syukur tak selalu tanpa luka. Seminggu setelah acara itu, Tama menghampiriku dengan berkas di tangannya. Ia gugup, tapi matanya berbinar. Bang Reksa, ini program pelatihan baru. Kami mau mengurus semua sendiri, mulai sekarang. Kami pikir Abang dan Bang Deno bisa fokus ke hal lain. Kalimat itu sederhana, tapi dalamnya seperti hantaman perlahan yang sudah lama ku prediksi, tapi tetap mengguncang. Mereka tak butuh kami lagi. Deno tertawa saat ku sampaikan, ya ampun, itu kan justru pertanda kita berhasil. Aku mengangguk, tapi hatiku tetap terasa kosong, karena ketika seseorang dibesarkan oleh perjuangan, melepaskan perjuangan itu terasa seperti kehilangan bagian dari diri sendiri. Hari-hari berikutnya, aku hanya duduk di bangku taman depan Rumah Cerita, melihat mereka sibuk mengajar, berdiskusi, memecahkan masalah tanpa satupun menoleh padaku, dan anehnya, dunia tetap berjalan. Bahkan lebih baik. Kirana sering menghiburku. Dulu kau ingin menjadi yang terakhir di antara mereka, tapi mungkin takdirmu justru menjadi yang pertama, yang membuka jalan. Satu malam, aku berjalan menyusuri kota sendirian. Trotoar yang dulu menjadi tempat kami menguasai sekarang dipenuhi mural dan lampu jalan yang bersinar hangat. Tak ada jejak geng terkutuk, hanya coretan nama anak-anak yang pernah kami bimbing. Lalu ku dengar suara gitar dari kejauhan. Ray sedang membawakan lagu yang ia tulis sendiri. Judulnya, Nama Kita Tak Akan Mati. Baiknya sederhana, tapi menghujan. Bukan karena kita besar, tapi karena kita berani berubah. Bukan karena ditakuti, tapi karena dicintai. Aku berdiri diam di balik tiang lampu, mendengarkan lagu itu mengalir ke langit kota. Lalu aku tersenyum, pelan-pelan. Legal, karena ternyata, saat dunia tak lagi menyebut namamu, dan cerita terus hidup tanpamu, itulah saat kamu tahu, warisanmu sudah jadi nyata. Dan saat itu juga, aku sadar, mungkin sudah waktunya aku berhenti menjadi serigala terakhir. Karena selama ini, aku terlalu takut menjadi manusia biasa, takut tak diingat, takut tak punya peran, padahal
Justru disitulah kebebasan yang sesungguhnya. Aku menulis surat bukan untuk siapa-siapa, untuk diriku sendiri, untuk Reksa yang dulu. Kau pernah marah, karena tak ada yang melihatmu. Kau pernah keras, karena kau pikir dunia tak bisa dilunakkan. Tapi sekarang, lihatlah. Kau tak perlu jadi serigala lagi, karena dunia yang kau bangun, akhirnya bisa berdiri sendiri. Sore itu, aku berdiri di atap rumah cerita, memandangi langit Jakarta yang mulai keemasan. Dino datang membawa 2 gelas teh manis hangat. Kita ini udah tua, Rek, katanya sambil tertawa. Mungkin sudah waktunya kita jadi bagian dari langit, bukan dari jalanan. Aku tertawa kecil. Kita ini belum tua, dan kita cuma selesai. Dan untuk pertama kalinya, kalimat itu tidak membuatku sedih. Justru melegakan. Beberapa minggu kemudian, aku benar-benar pergi, tak diam-diam, tak dramatis. Aku pamit baik-baik pada semua yang sudah kami bangun. Anak-anak memelukku, beberapa menangis, tapi aku hanya tersenyum dan berkata, aku tidak hilang. Aku hanya tidak lagi berdiri paling depan. Aku pindah ke sebuah kota kecil di pinggiran, membuka toko teh kecil bersama Kirana, tempat sederhana, tapi selalu hangat, dan kadang anak-anak dari rumah cerita datang berkunjung, membawa kabar, tawa, dan cerita baru. Suatu malam, saat aku sedang menyusun toples-toples teh, seorang pelanggan bertanya padaku, Pak, benar ya? Dulu Bapak pernah terkenal sebagai serigala kota. Aku hanya tersenyum. Saya biasa aja, Mas. Saya cuma seseorang yang pernah salah jalan, lalu memilih pulang.